Oke, baru aja datang sebuah mouse baru dari Rexus yang cukup menarik sih sebenarnya, karena ini ada satu fitur yang baru pertama kali gue lihat di sebuah mouse. At least baru pertama kali gue bakal cobain lah. Gue nggak tahu, mungkin ada aja mouse yang kayak gitu. Jadi coba kita unboxing dulu dan lihat isinya kayak gimana. Oke, jadi mouse-nya adalah Daxa R5. Dulu sih namanya ada Daxa R Pro-nya ya, di sini nggak ada Pro-nya. Somehow mungkin mereka bakal keluar lagi dengan nama yang Pro dengan polling rate yang lebih tinggi, bisa jadi. Oh, oke. Jadi kayak ginilah mouse-nya. PTFE Fit yang banyak banget. You know what? Kita bakal cek nanti mouse-nya sekarang. Coba kita cek apa aja kelengkapannya. Oh, extra switch. Keren banget. Ditaruh rapi semua kayak gini. Kita dapat semacam switch puller. Ada kabel, ada ini dongle receivernya, kartu garansi ekstra PTFE Fit, dan juga grip tape. Oke, jadi kayak ginilah mouse-nya, sebuah mouse ambidex yang nggak ada honeycomb dan juga nggak ada parts yang bisa dilepas-lepas. First impression, solid banget, sama sekali nggak ada creaking kalau kita pencet-pencet. Switch-nya mechanical, udah jelas. Scroll wheel, tombol jempol. Oke, coba kita lihat dulu ini speknya seperti apa. Ini pakai sensor PAW3950, max DPI di 30.000, 750 IPS dan 50 gram acceleration. Polling rate-nya itu bisa up to 4000 Hz. Beratnya ini di 57 gram, size baterai di 300 mAh. Dan untuk fitur yang terakhir dan juga yang bikin mouse ini itu jadi unik adalah switch-nya yang bisa di hot swap. Setahu gua kita bakal akses switch-nya itu dari bawah sini. Coba kita keluarin satu. Oh lala. Dan dari sini kita bisa cabut switch-nya dan tuker sama switch lain yang kita mau. Secara default ini pakai Huano Pink 80 juta klik, tapi di sini kita dapat ekstra 4 switch. Ada Kale Black, ada Kale Blue, ada Huano Yellow, dan juga ada TTC Gold. Nanti gue bakal coba yang mana yang paling gue merasa nyaman. Buat tangan gue yang di 19 sih, gue bisa pakai ini claw grip dengan cukup nyaman ya, tapi memang agak sedikit kekecilan aja untuk preferensi gue. Paling tangan-tangan yang di bawah 18 atau persis 18 bisa pakai claw grip dengan lebih enak. Here we go. Nice. 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 Ya, overall, gue nggak ada masalah sama sekali pakai ini. Untuk switch-nya sih, gue juga nggak ada masalah sama yang default ini ya, tapi gue bakal tertarik banget untuk coba-cobain sama yang lain. Switch-nya juga mechanical, yang gue pribadi sih lebih suka, dan gue yakin banyak orang juga suka sama mechanical. Fit-nya walaupun lucu kayak gini ya, tapi halus banget menurut gue, nggak ada masalah. Apalagi di Deskmate Gaming dari MyNK ini yang pakai bahan Cordura. Gue pribadi juga pakai ini tiap hari ya, jadi ya gue sangat rekomen kalau kalian tertarik juga. Untuk coatingnya, gue merasa ini nggak jelek sama sekali, tapi nggak bagus-bagus juga ya. Tapi tetap lengket di tangan gue. Dari tadi gue main juga nggak ada masalah sama sekali. Kalau kita masih merasa kurang, kita tetap dapat grip tape-nya kan di dalam, jadi kita bisa pakai itu kalau kita mau. Overall, impresi pertama gue sama mouse ini sih mantep banget, nggak ada masalah. Sekarang coba kita ganti switch-nya di dalam sini. Oke, jadi tinggal dicongkel dan dicongkel juga. Oke, ini ada kabelnya ya. Gue bingung kita tuh cabut kabelnya atau cabut switch-nya aja dulu. Coba kita cabut kabelnya ya. Wah, oh bawahnya ini bisa kecabut. Jadi pas kita cabut ini kayaknya harus pelan-pelan juga sih ya, supaya kabelnya ini nggak rusak. Gua nggak tahu dia bakal sekuat apa ya kalau misalkan kita sering cabut pasang gitu, ya pasti ada wear and tear-nya juga lah. Cuman ya harusnya sih kalau kita udah settle sama switch yang kita suka, mestinya kita nggak bakal ganti-ganti lagi. Nah sekarang karena ini udah di luar, bakal lebih gampang untuk kita ganti. Ada dapat switch pullernya di sini. Gue jujur aja belum pernah cabut switch dari mouse, jadi gue nggak terlalu tahu. Kita harus sesimpel itu ternyata. Coba kita pasang Kale GM8 dulu yang cukup standar, dan harusnya sih masuknya ini cuma ada satu sisi seperti ini, dan tekan. Sekarang kita pasang balik, tinggal dicolok aja, super gampang, dan masukin lagi switchnya ke dalam. Kerasa lebih tactile, kerasa banget. Oke, sekarang kabelnya ada di dalam, untungnya ada capitan ini tuh kita ambil ya.
Dua ini juga compatible ya untuk kiri kanan. Jadi kalau kalian misalkan ketuker itu nggak apa-apa, mereka sama aja. Alright. Oh yes, ini lebih kerasa. Jadi kayak gitu aja ganti switch di dalamnya ini. Lumayan simple sih sebenarnya ya. Dan balik lagi walaupun gua agak sedikit serem sama kabelnya gitu ya, bisa aja kita nggak sengaja ketarik keras terus copot lah atau gimana. Tapi mestinya kalau kita udah masukin switch yang kita paling suka, kita nggak bakal bongkar-bongkar lagi. Dan sekarang kita bakal dengerin sound testnya dari semua switch yang ada di sini. Oke, jadi kayak gitulah suaranya. Sejauh ini sih kayaknya gue lumayan suka sih sama yang Huano Yellow ini ya. Rasa tactile itu tetap ada ya, tapi nggak berlebihan gitu kayak si KLG M8. Jadi ya kayaknya gue paling suka yang Huano Yellow ini sih. Cuman semuanya enak sih. Gue nggak terlalu bisa kayak jelasin perbedaannya gimana banget ya. Yang sekarang TTC Gold ini juga enak-enak aja sebenarnya, gue nggak bakal komplain kalau gue pakai. Tapi pastinya keunggulan punya switch yang bisa hot swap kayak gini, itu bisa tuker ke switch yang kalian paling suka. Karena biasanya sih di mouse-mouse itu walaupun kalian suka sama bentuknya tapi mungkin nggak suka sama switchnya, kalau mau ganti ya agak sedikit ribet aja sih. Bisa ya bisa, cuman agak ribet, harus dibongkar mouse-nya, harus di solder lagi bla 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 lah. Agak sedikit males aja. Ini kan tinggal dicabut dan dipasang aja. Oke, jadi kurang lebih kayak gitulah mouse-nya Daxa R yang kelima ini. Untuk harganya dia ada di 900-an ribu dan menurut gue itu udah lumayan pas dengan apa yang kita dapetin ya. Kita dapat sensor yang lebih terkini dibanding kompetisi yang lain. Kita dapat switch yang bisa digonta-ganti dan juga kita dapat kualitas mouse yang menurut gue sangat solid. Ini cuma available di warna hitam aja yang menurut gue agak sedikit sayang ya, karena warna mouse itu bisa lumayan unik dan bisa jadi key selling point juga ya. Walaupun gue suka-suka aja sama warna hitam ya, tapi untuk mouse gue lebih suka warna putih. Dan kalau misalkan ada warna satu lagi yang lain, misalkan kayak warna biru lah atau warna hijau gitu, gue rasa sih bakal lebih menarik lagi. Cuman ya ini aja yang kita dapat. Tapi itu aja dari gue bisa rekomend mouse ini untuk kalian-kalian yang tertarik. Gue cek juga ada kayak diskon-diskon gitu ya. Sekarang ada yang cuma 800 ribu harganya dari 900-an ribu, kan lumayan. Jadi kalau kalian tertarik, linknya ada di deskripsi. Dan kalau kalian suka sama video ini boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you. Bye-bye.